Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini sumber-sumber Anda membawa kita ke bab 16 nih, Mors Ex Machina, kematian dari mesin. Betul. Ini langsung nunjukin kontras yang wah tajam banget ya. Di satu sisi Anda punya penambang di Kongo atau Cina, kerjanya berat banget gali kobalt atau uranium, upahnya mungkin cuma $4 sehari. Iya, kecil banget. Terus di sisi lain, kekayaan dari situ ikut bangun teknologi super canggih, kayak AI, lihat aja figur kayak Sam Altman, kabarnya kekayaannya sampai 1,5 miliar, atau malah senjata nuklir. Jomplang banget kan? Tepat sekali, bab ini beneran maksa kita lihat benang merahnya gitu ya. Antara eksploitasi di ujung sana, sama risiko katastrofik global yang sekarang ada di depan mata kita. Jadi nyambung ya? Nyambung. Argumen utamanya bukan sekedar, teknologi baru itu bahaya. Bukan cuma itu. Tapi gimana teknologi ini justru jadi kayak pengganda kekuatan gitu. Pengganda. Ya, pengganda. Buat apa yang penulisnya sebut Goliat. Struktur kekuasaan raksasa, hierarkis, yang katanya udah ada ribuan tahun. Nah, ini yang bawa kita ke, istilahnya, endgame, babak akhir peradaban. Oke, mari kita bedah nih. Fokus kita hari ini berarti bongkar argumen bab 16 ini ya. Gimana teknologi kayak nuklir, AI, terus bioteknologi, rekayasa, itu bukan cuma bikin bahaya baru, Betul. tapi juga memperkuat kerapuhan sama sifat destruktif si Goliat ini. Betul. Kan? Dan bikin kita ada di persimpangan sejarah yang genting banget. Persis. Kita bakal lihat kenapa risiko yang ekstrim, bukan yang rata-rata, itu yang malah naik. Terus siapa sih agen kiamat yang sebenarnya dorong ini, menurut sumber Anda? Dan kenapa nyalahin sifat dasar manusia itu mungkin terlalu simpel ya? Bisa jadi ya. Siap gali lebih dalam bareng kami. Oke, mulai dari istilah endgame tadi. Kedengarannya final banget. Maksudnya apa nih dalam konteks sejarah Goliat yang ribuan tahun itu? Jadi, penulisnya berargumen kalau sistem Goliat global yang udah dominan sekitar 5.000 tahun ini, mungkin lagi masuk fase akhir permainannya. Akhir permainan, maksudnya udah mau selesai gitu? Bukan selesai dalam arti bagus ya, bukan kemajuan sampai puncak. Tapi akhir dalam arti, kita hadapin potensi risiko eksistensial yang beneran nyata. Risiko eksistensial, kayak gimana tuh? Ya, kemungkinan keruntuhan peradaban global, runtuh yang parah, susah pulihnya, atau skenario paling jeleknya ya, kepunahan manusia. Wah, serem juga ya? Iya, dan ini nyambung banget sama konsep statistik yang penting buat dipahami. Fat tails, atau ekor gemuk. Tapi agak teknis. Bisa dijelasin lebih simpel nggak? Hubungannya apa sama resiko kepunahan tadi? Tentu, coba bayangin grafik resiko gitu ya. Biasanya kan kita fokus di tengah, di rata-rata. Nah, ekor gemuk ini artinya kemungkinan kejadian yang ada di ujung grafik, kejadian yang jarang banget, tapi dampaknya gede luar biasa, bisa positif, bisa negatif, itu ternyata jauh lebih tinggi dari yang kita kira kalau pakai distribusi normal biasa. Oh, jadi kejadian langka, tapi dampaknya dahsyat itu lebih mungkin terjadi gitu? Betul. Dalam konteks ini, artinya gini, meskipun mungkin beberapa indikator rata-rata kelihatannya membaik, Kayak kekerasan per kapita gitu ya? ya misalnya itu, mungkin turun dibanding abad-abad lalu. Tapi, kemungkinan terjadinya satu aja peristiwa katastrofik tunggal yang dampaknya ngehancurin semua, kayak perang nuklir global atau pandemi rekayasa genetika yang super mematikan, itu justru naik drastis. Jadi kita kayak ngurangin bahaya-bahaya kecil, tapi malah bikin potensi bencana raksasa gitu. Persis, kita berhasil kurangin frekuensi kerikil bahaya. Tapi kita ciptain potensi batu besar bencana. Dunia mungkin kelihatan lebih aman rata-rata, tapi resiko di ujung spektrum, di ekor itu makin gemuk, makin bahaya. Beda skala antara panas zaman uruk sama rudal balistik antar benua sekarang, itu contoh nyata ekor gemuk negatif ini. Oke, paham. Jadi kita nuker banyak risiko kecil dengan sedikit risiko yang gedenya minta ampun. Mari kita bedah risiko spesifik yang masuk ekor gemuk ini. Nuklir dulu deh. Bukannya jumlah hulu ledak udah turun jauh ya? Harusnya lebih aman dong. Jumlahnya memang turun sih. Dari puncaknya pas Perang Dingin sekitar 70.000, sekarang jadi sekitar 10 ribuan. Lumayan kan turunnya? Lumayan. Dan itu sebagian besar ya karena tekanan publik global, terus ada perjanjian penting kayak SALT tahun 1979, sama perjanjian INF 1988 itu. Yang ngelarang rudal jarak menengah itu kan? Betul. Tapi klaim kalau jumlah turun otomatis resiko juga turun, itu patut dipertanyain sih secara statistik. Sumber ini bilang argumen perdamaian panjang antar negara besar gara-gara deterensi nuklir itu agak lemah. Oh iya?
Kenapa lemah? Datanya justru nunjukin jumlah perang itu malah naik setelah bom atom ditemukan. Penurunan konflik yang signifikan itu baru kejadian pasca tembok Berlin runtuh. Jadi kita nggak bisa yakin 100% ini karena deterensi atau ya untung aja gitu. Oke, jadi jumlah turun nggak sama dengan resiko turun. Terus bahaya utamanya sekarang di mana dong? Nah ini dia, yang lebih bikin khawatir menurut sumber ini tuh risiko perang nuklir nggak sengaja. Nggak sengaja, kayak salah pencet gitu? Bisa jadi, atau karena insiden near miss, alarm palsu di sistem peringatan dini, kesalahan manusia, miskalkulasi pas lagi krisis, yang hampir aja memicu peluncuran. Probabilitasnya susah dihitung pasti sih, tapi ada studi yang perkirain antara 0,001% sampai bahkan 7% per tahun. Wow, 7% per tahun. Itu gede banget loh untuk risiko kayak gitu. Gede banget. Ditambah lagi, ada sistem otomatisasi yang jujur aja serem. Perimeter, atau di barat kenalnya Dead Hand, punya Rusia. Dead hand, apa tuh? Itu sistem yang dirancang buat otomatis ngeluncurin serangan balasan nuklir kalau dia deteksi ada serangan nuklir ke Rusia. Dan kontak sama komando pusat hilang. Jadi bisa nembak sendiri tanpa perintah manusia? Iya, persis. Bayangin aja, keputusan ngelenyapin peradaban bisa diambil tanpa campur tangan manusia di saat paling genting. Ini jadi ingat kutipan Oppenheimer pas tes Trinity itu ya. Sekarang aku menjadi maut, penghancur dunia. Potensi itu nggak hilang cuma karena hulu ledaknya kurang. Gila, ngeri banget ya sistem otomatis kayak gitu. Gimana dengan ancaman ekor gemuk lain, ancaman biologis yang direkayasa? Seberapa nyata sih bahayanya di zaman bioteknologi canggih gini? Sangat nyata. Dan argumennya, risikonya itu naik terus seiring majunya teknologi. Dulu mungkin kayak di film-film fiksi ilmiah ya, sekarang udah jadi kenyataan teknis. Contohnya ada. Ada. Yang sering dikutip itu gimana peneliti di Kanada tahun 2017 bisa rekonstruksi virus horsepox. Itu kerabat dekat virus variola, penyebab cacar yang udah diberantas. Terus? Berhasil. Berhasil. Dan biayanya cuma sekitar Rp100.000. Pakai sequence DNA yang mereka pesen biasa aja lewat pos. Ini nunjukin betapa teknologi sintesis DNA itu udah maju dan bisa diakses siapa aja. Bayangin kalau ini dilakuin ke patogen yang lebih bahaya. Dan AI bisa bikin ini makin parah juga ya? Tepat. AI sama machine learning itu bisa dipakai buat nyaring database biologis raksasa. Terus secara teori bisa ngerancang patogen baru dengan karakteristik spesifik. Mungkin yang belum pernah ada di alam yang susah dikenali sistem imun kita. Waduh, Ditambah lagi gampangnya akses ke platform rekayasa genetika kayak CRISPR. WHO sendiri udah khawatir banget soal riset dual use. dual use. Maksudnya? Riset yang punya potensi manfaat, tapi bisa juga disalahgunain buat senjata biologis. Ini ekor gemuk lain yang secara aktif kita ciptain dan perluas potensinya. Oke, kita pindah ke AI itu sendiri deh. Kita lihat kan tokoh-tokoh gede kayak Geoffrey Hinton, Sam Altman, Demis Hassabis. Mereka sampai tanda tangan surat pernyataan bareng, bilang kalau risiko kepunahan dari AI itu harus jadi prioritas global. Setara sama pandemi dan nuklir. Apa sih yang mereka takutin sebenarnya? Cuma soal AGI atau superintelijensi di masa depan aja? Ketakutan jangka panjangnya memang fokus ke sana sih, munculnya Artificial General Intelligence, AGI, atau Automated General Cognition, AI yang fleksibel dan bisa belajar kayak manusia. Atau bahkan superintelligence yang jauh ngelampauin kita. Dan mungkin tujuannya nggak sejalan sama kelangsungan hidup manusia. Itu risiko eksistensial masa depan. Tapi jauh ya itu kayaknya. Nah, argumen penting di bab 16 ini justru, AI itu nggak perlu sampai level AGI buat jadi bahaya banget. Dan memperburuk risiko yang udah ada sekarang. Nah, ini dia nih bagian yang relevan banget sekarang. Gimana caranya AI jadi akselerator resiko yang udah kita hadapi? AI itu fungsinya jadi kayak pemercepat dan pengganda skala. Dia ningkatin kecepatan, jangkauan, sama efektivitas ancaman yang udah ada. Contohnya gimana? Contohnya ya, otomatisasi serangan siber canggih. Jadi lebih gampang dilakuin skala besar. Terus memfasilitasi perang informasi, disinformasi pakai deepfake, video atau audio palsu yang makin realistis buat ganggu politik, ngerusak reputasi, nipu. Deepfake makin serem ya sekarang. Banget. Terus memperkuat kemampuan pengawasan massal. Yang lebih bikin khawatir lagi ya, integrasi AI di sistem militer. Tadi kita udah sebut Dead Hand. Sumber Anda juga nyebut soal algoritma Skynet yang dipakai NSA Amerika buat analisis metadata 55 juta warga Pakistan. Buat apa tuh? Buat nentuin target serangan drone.
Baru-baru ini juga ada laporan soal sistem AI namanya Lavender yang dipakai militer Israel buat identifikasi puluhan ribu target potensial di Gaza. Katanya sih tingkat pengawasan manusianya bervariasi, kadang minim banget. Jadi keputusan hidup mati diserahin ke algoritma? Makin ke arah sana, pendelegasian tanggung jawab ke algoritma. Dan ironisnya lagi, AI juga dipakai buat memperparah krisis iklim. Kok bisa? Iya, ini salah satu ironi tragis yang disorot. Perusahaan fosil raksasa kayak Shell itu secara terbuka ngumumin rencana pakai machine learning buat ningkatin efisiensi eksplorasi sama ekstraksi cadangan minyak dan gas baru. Padahal, kan Padahal, analisis ilmiah dari lembaga kayak IPCC udah jelas banget bilang kalau mayoritas besar cadangan fosil yang udah ketahuan, sekitar 60% minyak dan gas, 90% batu bara, itu harus tetap di dalam tanah kalau kita mau capai target batas pemanasan global 1,5 derajat Celcius. jadi pakai AI tercanggih buat nyari sumber daya yang harusnya nggak dibakar. Ya, pada dasarnya itu komitmen terstruktur buat mempercepat pemanasan planet. Ironis banget kan? Selain tiga besar tadi, nuklir, bio, AI, ada teknologi lain nggak yang juga nyimpen resiko ekor gemuk, tapi mungkin kurang kita perhatiin? Sumber Anda nyebut geoengineering surya. Iya, geoengineering surya. Khususnya metode nyemprot aerosol sulfat ke stratosfer buat mantulin sinar matahari, biar bumi jadi dingin secara artifisial. Ini bawa risiko laten yang serius banget. Termination shock. Kejutan penghentian. Termination shock. Gimana tuh logikanya? Ini, bayangin, kita jalanin sistem ini puluhan tahun. Berhasil nutupin efek pemanasan global, terus tiba-tiba sistemnya berhenti fungsi. Mungkin karena perang, bencana alam dahsyat, ekonomi runtuh, atau sabotase. Terus apa yang terjadi? Partikel aerosol itu bakal hilang dari atmosfer cepat. Mungkin setahun 2 tahun. Tapi, gas rumah kaca yang terus kita lepas selama itu kan masih numpuk di atmosfer. Akibatnya, suhu global bisa lonjak balik cepat banget. Seberapa cepat? Mungkin cuma dalam 1 atau 2 dekade aja. Mencapai level yang seharusnya udah tercapai kalau tanpa geoengineering. Laju pemanasan mendadak ini bisa jadi 100 kali lebih cepat dari laju pemanasan pas kepunahan massal Permian Trias. Itu kepunahan terbesar dalam sejarah bumi loh. Gila. Jadi kayak bom waktu ya? Betul, bom waktu tersembunyi dalam solusi teknologi yang kelihatannya menjanjikan. Itu konsekuensi yang jarang kepikiran ya? Solusi teknologi malah bikin masalah baru yang sama gedenya. Buku ini juga nyinggung soal fondasi energi kita nih. Pakai istilah diminishing returns, pengembalian yang makin menurun. Maksudnya apa nih? Ini ngacu ke konsep kunci, Energy Return on Investment, EROI. EROI. Sederhananya, berapa banyak energi yang kita dapat dari satu sumber dibanding energi yang kita keluarin buat ngambil, proses, sama ngirimnya. Nah, buat bahan bakar fosil, EROI ini udah anjlok. Anjlok gimana? Di AS misalnya, EROI minyak dan gas dulu tinggi banget, mungkin 1.200 banding 1 di awal-awal. Sekarang turun drastis, jadi sekitar 5:1 aja. Jauh banget ya turunnya. Banget. Secara global mungkin sedikit lebih baik, tapi trennya sama. Kita butuh makin banyak energi, cuma buat dapetin energi. Kita deketin apa yang disebut jurang energi, energy cliff. Terus energi terbarukan gimana? Energi terbarukan kayak angin sama surya, EROI-nya sekarang lebih rendah dari puncak EROI fosil. Sekitar 10:1 lah. Tapi positifnya, EROI mereka terus membaik. Cuma ini jadi pertanyaan kan? Pertanyaan apa? Kalau misalnya terjadi keruntuhan peradaban global, mungkin nggak ada revolusi industri kedua. Sumber energi fosil yang gampang diakses, EROI tinggi, udah habis. EROI sumber energi sisa, rendah. Ditambah kita harus adaptasi sama dampak perubahan iklim yang parah. Ini tantangan mendasar banget. Oke. Jadi semua risiko ini, nuklir, bio, AI, iklim via geoengineering atau energi, ini semua nyambung dan dipicu sistem yang sama ya. Saya lihat ada diagram nih, figur 43 di materi sumber yang coba hubungin semua. Persis. Figur 43 itu coba visualisasiin argumen sentral bab 16, bahwa struktur kekuasaan global Goliat ini, itu pendorong utama dari macam-macam risiko katastrofik. Jenis risikonya apa aja tuh? Ada risiko sistemik. Karena dunia nyambung banget, krisis di satu tempat bisa nyebar cepat kemana-mana. Ada risiko laten,
Kayak bom waktu termination shock tadi, atau numpuknya CO2 yang efek penuhnya baru kerasa nanti. Ada pelanggaran batas-batas planet, iklim, keanekaragaman hayati. Dan tentu aja penciptaan fat tails, risiko bencana ekstrim. Dan kenapa sistem ini mendorong itu semua? Argumen kuncinya, sistem ekonomi kita sekarang yang obsesi sama pertumbuhan dalam kerangka Goliat itu secara inheren milih dan ngebutin teknologi yang punya potensi ngerusak lingkungan dan sosial. Kenapa? Karena biaya asli dari kerusakan itu, polusi, ketidaksetaraan, risiko jangka panjang, itu sering nggak masuk hitungan harga pasar. Jadi biayanya dibuang gitu aja? Istilahnya dieksternalisasi, dibebankan ke masyarakat umum, ke alam, atau ke generasi nanti. Ya, ini bawa kita ke pertanyaan penting, siapa dong yang tanggung jawab? Kita kan sering dengar tuh narasi, ya ini salah kita semualah karena konsumtif atau emang sifat dasar manusia serakah. Tapi bab 16 ini nolak keras narasi itu ya. Betul sekali. Sumber Anda bilang kalau narasi nyalahin semua orang atau nyalahin sifat manusia itu seringkali malah strategi komunikasi. Sengaja disebarin sama pihak-pihak yang paling untung dari sistem yang bikin resiko ini. Contohnya? Contoh paling jelas ya istilah jejak karbon atau carbon footprint. Istilah ini dipopulerin banget sama kampanye iklan perusahaan minyak BP di awal 2000-an. Tujuannya, kata banyak analis, ya buat geser fokus dari tanggung jawab produsen fosil ke perilaku konsumen individu. Padahal datanya beda ya. Padahal data yang disajiin, di sumber ini nunjukin gambaran beda banget. Mayoritas risiko katastrofik global itu diciptain dan didorong sama segelintir aktor yang kuat banget, yang disebut penulis sebagai agents of doom, agen kiamat. Agen kiamat? Siapa aja tuh yang dimaksud? Apa ini kelompok konspirasi gitu? Bukan soal konspirasi tersembunyi sih, lebih ke identifikasi aktor institusional yang punya kekuatan struktural luar biasa. Sumber ini nunjuk ke segelintir korporasi multinasional raksasa, terutama di sektor big tech sama bahan bakar fosil. Siapa lagi? Beberapa negara adidaya yang pengaruh ekonomi sama militernya dominan. Terus, kompleks industri militer, hubungan erat antara militer negara sama industri pertahanan yang nyuplai mereka. Datanya ada? Datanya cukup bikin kaget sih. Cuma 30 perusahaan disebut tanggung jawab buat sepertiga emisi global dari sektor energi. Lebih dari separuh emisi karbon historis dari 1854, itu datangnya dari 78 entitas aja, korporasi swasta sama BUMN. Dan yang lebih baru, sejak perjanjian Paris 2016, 80% kenaikan emisi global itu dikaitin sama cuma 57 perusahaan di sektor fosil dan semen. Jadi konsentrasinya tinggi banget. Gila ya. Terus gimana mereka bisa terus dorong agenda berisiko ini dan seringnya berhasil nutupin atau ngeremehin bahayanya? Kuncinya menurut argumen ini ya kombinasi antara kerahasiaan, baik operasional maupun dalam menyembunyi data resiko, sama manipulasi lanskap politik secara sistematis. Contohnya? Contoh historisnya banyak. ExxonMobil udah tahu bahaya perubahan iklim dari tahun 70-an, tapi malah danain kampanye penyangkalan iklim. Produsen kimia PFOA, Forever Chemicals itu, nyembunyiin data toksisitas 40 tahun. Proyek nuklir kayak Manhattan atau tes Castle Bravo yang dampaknya dirahasiain. Selain kerahasiaan? Ada mekanisme pengaruh politik yang lebih halus tapi efektif. Fenomena pintu putar atau revolving door. Pejabat publik pindah kerja jadi pelobi buat industri yang dulu diawasin. Oh, jadi mantan pejabat jadi pelobi gitu ya? Iya. Contohnya Senator AS John Keel jadi pelobi buat kontraktor pertahanan, Northrop Grumman. Terus ada lobby intensif. Di Uni Eropa misalnya 6 perusahaan energi gede sama 5 grup lobby mereka, itu kabarnya ketemu rata-rata 6 kali sebulan sama pejabat Komisi Eropa. Belanja lobbynya sampai 170 juta euro dalam 6 tahun. Ini bikin bias sistemik yang susah ditembus. Tapi bukannya ini mirip logika teori permainan yang susah dihindari ya? Kayak dilema keamanan di perlombaan senjata, tiap negara ngerasa harus punya senjata karena takut diserang, akhirnya semua jadi kurang aman. Atau tragedi bersama, tiap nelayan ambil ikan sebanyak mungkin, akhirnya ikannya habis buat semua. Apa tindakan agen kiamat ini sebenarnya cuma rasionalitas individu yang ujungnya bencana kolektif? Penjelasan teori permainan itu emang kedengarannya masuk akal ya. Tapi sumber ini ngeritiknya karena dianggap kurang pas kalau diterapin langsung buat jelasin perilaku manusia secara umum. Kenapa kurang pas? Secara empiris, manusia itu nggak selalu jadi homo economicus yang egois dan rasional sempit.
Kita punya kapasitas gede buat kerjasama, saling percaya, keadilan, ngelola sumber daya bareng. Eksperimen nunjukin tragedi bersama itu jarang kejadian kalau orang bisa komunikasi, bikin aturan, saling ngawasin. Oke, jadi kalau bukan sifat manusia atau logika teori permainan yang nggak terhindarkan, apa dong akar masalah sebenarnya menurut bab 16 ini? Nah, di sini argumennya jadi lebih tajam. Penulisnya bilang, logika teori permainan itu lebih cocok buat jelasin perilaku entitas artifisial, kayak negara modern sama korporasi raksasa. Entitas artifisial, maksudnya? Entitas-entitas ini, kayak Leviathan-nya Hobbes gitu ya, itu struktur hierarki dominasi. Semacam manusia buatan yang operasinya pakai logika internal sendiri. Logika internal gimana tuh? Keharusan buat tumbuh ekspansi pasar atau wilayah, ngumpulin kekuasaan, ningkatin status dibanding pesaing, dan kadang pakai agresi. Logika ini sering beda sama motivasi individu biasa. Terus hubungannya sama bahan bakar fosil? Dalam kerangka ini, bahan bakar fosil mirip kayak biji-bijian buat peradaban agraris dulu. Itu fungsinya jadi sumber daya jarahan yang ideal, Kenapa ideal? karena terkonsentrasi geografisnya. Relatif gampang dikuasai rantai pasoknya, gampang diangkut, disimpan skala besar. Karakteristik ini bikin dia jadi bahan bakar sempurna buat ngasih makan dan nguatin struktur global Goliat. Memungkinkan skala eksploitasi dan persaingan geopolitik yang sekarang bawa kita ke tepi endgame. Jadi akarnya bukan di sifat manusia, tapi di struktur dan logika si Goliat itu sendiri. Kurang lebih gitu kesimpulannya. Akarnya bukan pada sifat manusia universal, tapi pada struktur, insentif, dan logika operasi dari entitas Goliat itu sendiri. Wow, analisis yang menantang ya. Dan jujur aja, cukup bikin gelisah sih. Jadi kesimpulan kasarnya, kita beneran ada di semacam endgame peradaban nih, di mana teknologi canggih kita bisa jadi alat penghancur diri, dan ini didorong sama sistem kekuasaan global Goliat yang udah ngakar ribuan tahun. Bab 16 ini nyajin argumen yang kuat banget ke arah sana ya. Intinya, risiko katastrofik global, nuklir, bio, AI, iklim, itu bukanlah nasib buruk atau kecelakaan acak. Tapi konsekuensi logis ya. Sumber ini berpendapat gitu. Konsekuensi logis dari sebuah sistem kekuasaan global Goliath yang prioritasin pertumbuhan ekonomi eksponensial sama konsentrasi kekayaan kekuasaan di tangan segelintir agen kiamat. Sementara itu, resiko-resiko ekstrim di ekor gemuk itu terus tumbuh bengkak di belakang layar. Sering nggak kelihatan atau sengaja dibikin nggak kelihatan. Sementara kita mungkin terlena sama indikator rata-rata yang nipu. Pertanyaan terbesarnya sekarang, masih ada jalan keluar nggak sih? Apa kita udah kekunci di permainan akhir ini? Gambaran situasinya emang genting, nggak bisa disangkal. Tapi, ada secercah harapan implisit sih di argumen ini. Harapan apa tuh? Kalau resiko katastrofik ini hasil dari keputusan dan struktur yang dibuat oleh manusia, atau lebih tepatnya oleh institusi kuat yang dijalankan manusia, maka secara teori, keputusan dan struktur itu bisa diubah. Bukan hukum alam ya? Bukan. Ini bukan hukum fisika. Risiko ini diciptakan, diperburuk, dan bisa jadi, bisa dikurangi atau dihilangin. Sumber ini kayaknya bakal ngeksplorasi di bab-bab selanjutnya. Apakah kita bisa membunuh atau setidaknya menjinakkan si Goliat ini sebelum telat? Oke, ini ninggalin kita semua ya, termasuk Anda yang dengerin, dengan pertanyaan fundamental buat direnungin. Kalau negara dan korporasi raksasa emang bertindak kayak agen artifisial dengan logika internalnya sendiri, yang cenderung destruktif jangka panjang, kayak yang dibilang sumber ini, bisa nggak sih kita ngendaliin mereka secara efektif tanpa ngubah radikal struktur fundamental kekuasaan dan kepemilikan yang bikin mereka bisa operasi kayak gitu? Wujud nyata membunuh atau menjinakkan Goliat di abad 21 ini kayak apa ya? Pertanyaan besar itu. Sebuah pemikiran buat Anda bawa sampai kita ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya.